Wattin. Setelah wattin baru ayat berikutnya zaitun. Wattini zaitun, buah zaitun. Saya kalau sudah cerita buah zaitun ini ingat waktu transit sama Ustadz Munib di Jordania. Kami turun di Amman, ibu kota Jordania, nginap di Hotel Alia. Besok baru terbang ke Kairo. Pas bangun pagi-paginya sarapan diketuk. Wattin. Setelah wattin baru ayat berikutnya zaitun. Wattini zaitun, buah zaitun. Saya kalau sudah cerita buah zaitun ini ingat waktu transit sama Ustadz Munib di Jordania. Kami turun di Amman, ibu kota Jordania, nginap di Hotel Alia. Besok baru terbang ke Kairo. Pas bangun pagi-paginya sarapan diketuk pintu. Yang ngetuk pintu namanya Ustadz Jabal Alam Sahna Sutian, udah meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Sarapan mat, sarapan. Kami pun pergi ke tempat sarapan. Saya tengok kawan saya nyendok buah warnanya hijau besar-besar ini. Mereka sendok banyak-banyak, penuh piringnya. Saya ini orangnya suka penasaran. Ini apa yang disendok ini? Saya ambil, saya gigit, nggak enak, nggak mau. Saya lihat kawan saya yang nyendok banyak, ini kira-kira dimakan, semuanya buang ke tong sampah. Rupanya yang diambil buah zaitun, buah tin manis, buah zaitun. Dibeli itu buah zaitun 1 kilo, dimasukkan ke dalam ember, jeruk nipisnya 1 kilo juga. Masukkan buah tin 1 kilo, jeruk nipisnya potong, perahkan 1 kilo juga, simpan, itu jadi fermentasi. Begitulah cara menghilangkan kecut kelat yang ada di dalam buah zaitun. Kalau sudah kecanduan buah zaitun, setiap makan nasi pakai buah zaitun, setiap makan pakai zaitun. Saya alhamdulillah kalau pergi ke Makkah, ke Madinah, makan pakai buah zaitun. Di Mesir makan buah zaitun, di Maroko makan buah zaitun. Ternyata buah zaitun ini kalau diperas dia mengeluarkan minyak. Itulah yang disebut dengan minyak zaitun. Paling bagus masak nasi pakai minyak zaitun, nasi mandi pakai minyak zaitun. Orang Maroko banyak pakai minyak zaitun. Saya heran, kenapa di Indonesia kita tidak pakai minyak zaitun? Padahal minyak zaitun bagus sekali. Setelah lama baru saya tahu alasannya. Ternyata harganya. Akhirnya kita pakai minyak kelapa sawit. Kualitas minyak yang paling tinggi minyak zaitun. Di bawah minyak zaitun minyak kelapa. Di bawah minyak kelapa coconut oil. Di bawah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit pun ada lagi kelas-kelasnya. Yang paling murah adalah minyak curah. Maka usahakan minyak kelapa. Kalaupun nggak pakai minyak kelapa, minyak yang sudah dipakai beberapa kali, dipakai goreng, pakai lagi pinggir jalan, itu menyebabkan memicu pertumbuhan kanker. CANCER. Orang barat nyebutnya cancer. Orang kita payah apa itu? Kanker. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Di Maroko ada satu kota namanya Walili. Kota Walili ini kota tua yang didirikan oleh Romawi. Dia menjadi cagar budaya Maroko. Sampai di sana saya dibawa, ada pabrik. Ustadz Somad, ini pabrik tempat penggilingan zaitun. Jadi zaitun untuk kulit bagus. Pakai untuk kulit bagus. Beda sama minyak goreng. Minyak goreng kalau kita usapkan ke kulit, dia tetap ada terasa. Minyak zaitun kalau diusapkan ke kulit, makanya kulit bayi halus. Orang kalau makan buah zaitun, minum minyak zaitun. Minyak zaitun bisa diminum seperti minum air. Untuk pijat juga bagus. Jadi semua yang ada di Quran itu manfaatnya buah-buahan luar biasa. Wattini zaitun. Masuk yang ketiga, turisinin. Turisinin, Bukit Tursina. Dari Kairo naik bis 1 hari, sampailah di tempat namanya Saint Catherine. Saint Catherine seorang Kristen Ortodok yang lari dari penguasa,
membuat sebuah gereja di bawah bukit, sampai sekarang masih ada. Biasanya kita nginap dulu di hotel yang ada di sekitar situ, nanti jam 2 malam baru naik ke atas bukit Tursina. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa mengadakan tur ke bukit Tursina nanti insya Allah. Kalau bisa joggingnya dari sekarang, naik jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh baru sampai di atas. 3 jam naik sampai ke bukit Tursina. Saya naik ke sana tahun 1999 pas libur musim panas. Saya sampai 98, 99 saya naik ke atas, sampai di atas ketemu sama orang Yahudi membawa kitab Taurat, berdoa menunggu matahari terbit. Ternyata orang Yahudi itu subuh bangun-bangun. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita yang tidak bangun subuh, lebih parah dari di situ saya ketemu. Di atas bukit Tursina itu ada 3 rumah ibadah. Yang pertama sinagog, sinagog tempat ibadah orang Yahudi. Yang kedua gereja, tempat ibadah orang Kristen. Yang ketiga masjid, tempat ibadah orang Islam. Tiga-tiganya ada di atas. Nah, ketika berada di atas bukit Tursina, disitulah Nabi Musa menerima wahyu. Orang Barat menyebutnya 10 Commandment, 10 perintah Musa, perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tiganya ini makhluk yang luar biasa. Wattini wazzaitun waturi sinin. Berdasarkan ini, ada ahli tafsir mengatakan arti tin dan zaitun adalah nama bukit. Karena kalau nama buah tidak sinkron. Buah tin, buah zaitun, bukit Tursina, nggak nyambung. Maka yang tepat kata dia, bukit tin, bukit zaitun, dan bukit Tursina. Ini penafsiran biasa. Yang namanya tafsir itu biasa saja, berbeda. Jadi bukan masalah. Siapa yang membaca ayat maknanya masih satu, berarti belum faqih. Siapa yang membaca ayat menemukan beberapa makna, berarti dia faqih. Nah, maka tentang masalah ini ada yang memaknai tin dan zaitun buah, tapi juga ada yang memaknai tin zaitun adalah nama bukit yang ada di Palestina. Wattini wazaitun waturi sinin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina. Makna yang kedua, demi bukit tin, demi bukit zaitun, dan demi bukit Tursina. Yang keempat, wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Hadzal baladil amin, tempat yang aman, maksudnya adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi Allah sebelum menyebutkan Makkah, disebutkannya beberapa yang mulia dulu. Tin, zaitun, bukit Tursina, dan akhirnya adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kenapa tiba-tiba menyebut wa hadzal baladil amin Makkah? Ustaz bertalbiyah supaya pas buka kue kotaknya enggak kedengaran suara. Enggak kan kedengaran. Bukan itu alasannya, itu salah satu aja. Maksudnya karena Nabi Ibrahim memanggil nama kita dari wahadzal baladil amin, nama bukitnya Bukit Jabal Abi Qubais. Bukit Jabal Abi Qubais itu tepat lokasinya di belakang Bukit Sofa. Jadi waktu kita mau sa'i, kita berdiri di atas Bukit Sofa, kita menghadap ke arah Ka'bah mengangkat tangan, persis di belakang kita itulah dia Jabal Abi Qubais.
Nanti Bapak Ibu sampai di Makkah, kata Ustaz Somad, kalau kita berdiri di atas bukit Sofa ngadap ke Ka'bah, belakang kita Jabal Abi Qubais, kok nggak ada? Sudah dipotong, di atasnya dibangun istana Raja Fahad. Itu dulu di atas Jabal Abi Qubais, di atasnya ada masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Di atas itulah Nabi Ibrahim memanggil nama kita semua, ya Abdul Somad, wahai Abdul Somad. Bahasa Arabnya kalau kita dipanggil orang labbaik. Orang Palu kalau dipanggil Abdul Somad, apa jawabnya? Iya. Iya. Nah, tapi kalau bahasa di kampung saya kepada Abdul Somad, yoi. Kalau bahasa Arab dipanggil hai Abdul Somad, bahasa Arabnya labbaik. Nah, itu mengapa kita dipanggil Allah sebagai tamu. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya belum pernah ketemu orang yang pulang dari tanah suci, pas ditanya, gimana kesan Pak Haji sama Bu Ajah? Saya tobat ke Mekah itu Pak Ustaz. Uang habis, kerja tinggal, panas-panas, nggak pernah. Semuanya mengatakan doakan supaya bisa ke sana lagi Pak Ustaz, doakan supaya bisa berangkat Pak Ustaz. Nggak masuk akal, nggak rasional. Panasnya sampai 50 derajat. Kemarin pas musim haji kemarin 50 derajat Celcius, berada di tenda, kepanasan. Hari kedua di Mina meledak, WC meledak, banjir air naik. Begitu selesai ketemu kawan-kawan, gimana? Masih mau ke sana? Doakan ya Pak Ustadz bisa berangkat lagi. Ini memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin. Orang kalau sudah ngelihat Ka'bah, sepreman-premannya berotot, kumis melintang. Ada teman saya bawa jamaah umroh, pas melihat Ka'bah semua nangis, dia nggak nangis. Pas berdoa dia nggak nangis. Heran ini orang, memang hatinya sekeras batu, nggak nangis. Sampai akhirnya pas mau pulang kan tawaf wada, pas tawaf wada hilang dia. Kawan saya nyari, kemana bapak ini kok hilang? Pas dicari, rupanya dia di bawah pintu Ka'bah sedang nangis. Ditanya sama teman saya, namanya Ustadz Edi Azhar, kenapa bapak nangis? Apa yang bapak tangiskan? Katanya bapak selama ini nggak nangis. Saya menangisi Pak Ustadz. Kenapa saya nggak bisa nangis? Pada akhirnya meleleh juga itu. Yang selama ini mengatakan menyala, sampai ke sana meleleh. Lembur. Ada artis, saya tak sebut namanya, orangnya penyanyi terkenal. Pas sampai ke sana nangis. Ditanya sama wartawan, kok nangis bang? Hati saya tak bisa dibohongi. Begitulah. Banyak juga ibu-ibu di sana berdoa di bawah Ka'bah nangis. Ya Allah. Ditanya temannya, kok kenapa nangis? Habis uang belanja. Jadi memang nangis itu macam-macam di sana. Nah, wa hadzal baladil amin. Ternyata sekarang tanah yang paling mahal bukan di Las Vegas, tempat judi Amerika. Tanah yang paling mahal bukan di Inggris. Tanah paling mahal bukan di Jerman. Tanah paling mahal di dunia adalah tanah Makkah dan Madinah. Bisa lihat di internet. Tanah paling mahal berapa 1 meter. Tanah yang paling mulia, paling banyak orang berkumpul di dunia. Kalah konser, kalah F1, kalah Manchester United, Liverpool. Tanah yang satu waktu orang berkumpul, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik, manusia berkumpul 4,7 juta orang yang terdaftar. Belum lagi yang ilegal, yang berangkat umroh nggak pulang-pulang. Namanya Bang Toib. Maka bisa dihitung itu satu tempat sempit, penuh, sesak, tapi orang tetap merasakan kenikmatan. Satu-satunya tempat di permukaan bumi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan sampai ke sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa sebenarnya target Allah setelah menyebutkan tempat-tempat ini?
Dua makanan, dua tempat. Makanan tin zaitun, dua tempat Bukit Tursina dan Makkah. Puncaknya yang kelima, watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Yang kelima